Ya nggak apa-apa, itu nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Memang ini si Insano pasti aku bilang juga, kau tinggalin aja tuh, ngapain lagi, nggak bermoral begitu. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Proses hukum, kisruh dugaan perzinahan dan perselingkuhan Insanul Fahmi dan Inara Rusli telah resmi memasuki babak yang baru. Usai penyidik Polda Metro Jaya menaikkan status laporan ke tahap penyidikan. Sontak saja kabar itu disambut hangat oleh Wardatina Mawa, sang pelapor. Lewat sosial media, ibu satu anak itu pun tak kuasa menuangkan luapan rasa syukur bercampur bahagia yang kini menyelimuti hatinya. Akan tetapi, reaksi berbunga-bunga yang ditampilkan Mawa tampaknya sedikit melukai hati pihak kuasa hukum Inara Rusli. Dan ketika ditemui awak media, Lecumanan kemudian membalasnya dengan sebuah pesan tegas yang ia tujukan langsung kepada Mawa. Lantas, seperti apa pesan pedas dari Lecumanan selaku kuasa hukum Inara Rusli? Nah, saya mau kasih tahu kau ya, Mawa, kita sama-sama orang Medan. Ya. Kalau saudara V aku anggap sudah selesai. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau. Ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah kena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Ya aku juga akan tancap gas di laporan kami di Bareskrim. Nah, kalau kau mau coba, silakan. Aku kasih tahu kau. RRT aja tersangka di laporan saya. Jadi aku juga akan mendorong terus, ya, agar kau segera dipanggil oleh Bareskrim. Dalam benar tampaknya, perasaan kecewa pihak kuasa hukum Inara melihat sikap Mawa yang larut dalam bahagia dengan naik sidiknya perkara. Tidak tanggung-tanggung, Lecumanan bahkan sampai menuturkan sentilan cukup pedas terhadap karakter dan sikap Mawa. Bukan hanya sebagai manusia, tetapi juga sebagai wanita yang masih berstatus sebagai istri sah Insanul Fahmi. Pria yang terus ia kejar pertanggungjawabannya di hadapan polisi, padahal tak putus nastah yang ia berikan. Meskipun pada kenyataannya, Insan dan Mawa sudah tak lagi tinggal seatap. Saya sudah beberapa kali ngomong sama kamu, ini urusan kamu sama suamimu. Kalian duduk bareng. Kalian cerita, hati ke hati, kalian putuskan langkah lanjutannya seperti apa. Kalau kayak gini kau punya sifat, aduh, udahlah. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Kalau orang yang benar, ya, ini sampulnya aja bagus kalau saya lihat, ya. Tapi hatinya ini nggak bermoral. Ya, sampulnya bagus, kita lihat dari luar, wah bagus, ya kan? Sampulnya bagus kan, Mas? Nah, tapi rupanya hatinya ini tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah, kan bisa. Itu suami sahmu. Itu urusan pribadi kalian. Panggil dia, nyatakan sikap, bukan langsung kucluk-kucluk lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nafkah pun sampai sekarang masih terima. Ya gimana saya bilang nggak bermoral? Kan jelas itu. Nah jadi ya kau kau beli kaca pembesar. Kau berkaca dulu. Ya, kau berkaca supaya kau sadar. Jangan kau melakukan hal-hal yang kalau ini disuruh-suruh atau ada di balik
perkaramu ini siapa-siapa. Nah, kau jangan diajarin yang nggak benar. Luapan amarah Lecumanan usai menyaksikan sorak-sorai Mawa rayakan keputusan naik sidik tentunya tak berhenti sampai di situ saja. Dan dalam kesempatan yang sama, Lecumanan pun seakan melempar tudingan bahwa sejatinya Mawa sengaja membuat ramai perkara rumah tangganya demi mencari popularitas belaka serta keuntungan finansial sebagai seorang publik figur. Karena menurut Lecumanan, nama Mawa tak pernah sekalipun terdengar publik luas sebelum perkara ini menjadi perbincangan hangat di mana-mana. Lantas mungkinkah hal itu membuat Lecumanan berpesan pada Insanul agar segera berpisah dengan Mawa? Serta bagaimanakah pula sentilan pedas Lecumanan untuk Mawa? Ya nggak apa-apa, itu nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Memang ini si Insanul pasti aku bilang juga, kau tinggalin aja tuh, ngapain lagi? Nggak bermoral begitu. Ngapain? Ya kan? Ya kan? Apa nafkah terima, ya kan? Tapi ngelaporin juga. Ini kan nggak bermoral udah. Ya kan jelas itu. Nah jadi saya rasa sudahlah. Ini cuma nyari panggung aja supaya numpang tenar, numpang mau jadi artis. Aku nggak nyangka juga ternyata aku bisa ngelewatin yang apa kata orang tuh sebenarnya jadi penguat aku juga. Orang-orang bilang you deserve better, you can do it. Ya alhamdulillah I did it. Aku bisa ternyata melewatin semuanya dengan aku mencintai diri aku sendiri. Semuanya yang aku lakukan ini juga demi anak aku. Alhamdulillah aku bisa self reward, apapun yang aku inginkan aku bisa penuhin itu dengan sendirinya tanpa harus aku bergantung sama siapapun. Dengan aku berdiri kaki aku sendiri, aku bisa tegak di hadapan manusia, tapi aku berusaha tunduk di hadapan Allah. Kau bukan siapa-siapa ya. Aku nggak pernah lihat kau di televisi dulu. Aku dengar nama kau pun baru-baru ini. Ya, kau kalau tidak ada yang namanya Insanul, kemudian tidak ada lagi yang namanya Inara, kau tidak ada siapa-siapa. Ya, ada double I inilah yang membuat namamu jadi bangkit gitu loh. Ya, 2I, double I atau I pangkat 2. Tahu kan? Itu yang membuat kamu namanya jadi kemudian jadi harum gitu sekarang. Tudingan yang keluar dari mulut Lecumanan tentunya berhasil menyita perhatian orang banyak. Apalagi, belum lama ini sentilan senada juga telah dihembuskan oleh Inara lewat sebuah pesan media sosial. Apalagi, Mawa selalu menutup jalur komunikasi tiap kali Inara berupaya berbicara dengannya. Bukan gak mau minta maaf, tapi saya udah mencoba untuk minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Udah meminta beberapa pihak juga untuk menengahi, ada bukti. Tapi beliau lebih pilih kesibukan yang baru menjadi artis. Ucap Inara Rusli. Dan aku sendiri juga terus terang nggak punya kontak saudari M, akun Instagram aku juga di blok. Jadi mau menunjukkan etikat baik untuk berdamai juga bingung lewat siapa, karena selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Yang jelas pengennya semua berjalan secara damai ya, pengennya juga hidup tenang-tenang aja, pengennya berharapnya proses hukum ini bisa berjalan dengan lancar dan damai. Ini bulan puasa, bermaaf-maafan lebih bagus daripada menabur genderang perang. Tapi kalau itu pilihanmu, kita ladenin. Saya Lecumanan sejengkal pun nggak akan mundur. Ya, saya kasih tahu ya, saya tidak akan mundur sejengkal pun. Jangan selangkah, sejengkal saja saya tidak akan mundur. Saya akan bela Inara sampai titik darah penghabisan. Terlepas dari tegangnya perang urat saraf yang melibatkan kedua belah pihak, nasi kini sudah menjadi bubur.
laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilayangkan Mawa resmi memasuki tahap penyidikan. Selanjutnya, pihak penyidik Polda Metro Jaya pun bersiap untuk menggali informasi lebih lengkap dengan meminta keterangan secara pro justisia, mulai dari pelapor, terlapor, hingga saksi-saksi yang dibutuhkan. Menanggapinya, Lecumanan selaku pihak kuasa hukum Inara mengaku siap 100% menghadapi. Bila pemeriksaan ditetapkan untuk jatuh pada hari ini pun, Lecumanan siap membawa Inara memberi keterangan. Lantaran, Lecumanan menilai potensi hukuman penjara kepada sang klien tak menyentuh 1 tahun. Jadi dapat kami sampaikan pada tanggal 10 Februari yang lalu, laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya, segala pengumpulan kemarin sudah dirasa ada perbuatan pidana yang ditemukan dari laporan saudara WM. Setelah ini, penyidik akan melakukan permintaan keterangan secara pro justisia. Untuk itu, setelah ini, penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti yang lain, termasuk melakukan penyitaan untuk membuat terang pidana yang terjadi. Jangankan minggu ini, besok kalau dipanggil pun saya suruh datang kok, nggak ada masalah kok, nggak bisa nahan, nggak bisa apa-apa. Ya kan, paling bisa dilimpah aja berkasnya kan, nanti kalau udah lengkap, ancaman di bawah setahun bro. Ya kan, paling lengkapi berkas habis itu limpah. Nggak ada masalah, kita hadapi. Nggak ada masalah, kami hadapin. Ya, saya sudah bilang dalam beberapa wawancara saya kepada media ya, kepada pers, saya sudah sampaikan bahwa laporan ini nggak berat. Ya, nggak usah kita nakut-nakutin, nggak perlu. Saya sampaikan laporan yang dilaporkan oleh saudari M terhadap klien saya itu ancamannya di bawah 1 tahun. Oke, dan itu delik aduan, ya jelas. Nah, sementara yang kami laporkan illegal access di Mabes Polri itu ancaman di atas 5 tahun. Walau siap menghadapi, bukan artinya pihak Inara menerima begitu saja keputusan Polda Metro Jaya yang menaikkan status laporan menuju tahap penyidikan. Kepada awak media, Lecumanan mengaku sangat menyayangkan keputusan ini. Pasalnya, rekaman CCTV yang digadang-gadang menjadi salah satu barang bukti laporan Mawa masih diuji keabsahan cara didapatkannya dalam laporan Inara terkait dugaan akses ilegal di Mabes Polri. Sehingga menurut Lecumanan, alangkah baiknya bila pihak kepolisian menyelesaikan secara jelas dahulu status laporan Inara sebelum mengambil langkah apa-apa dalam kasus yang dilaporkan Mawa. Lantas seperti apa penjelasan Lecumanan terkait hal tersebut? Nah, terhadap perkara ini kan sebenarnya objeknya satu, yaitu terkait dengan CCTV. Nah, sebenarnya terhadap CCTV itu sudah kami laporkan, dan laporan kami juga sudah duluan naik ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti yang digunakan di dalam laporan saudara M sudah dahulu terhadap laporan yang kami laporkan di Mabes Polri sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, sudah duluan loh. Jadi saya minta juga kepada Polda Metro Jaya. Ini kan laporan kami di Bareskrim kan sudah naik penyidikan. Gara-gara di situ naik penyidikan, kalian pun cepat-cepat naikkan penyidikan. Jadi saya harap kepada Ibu Direktur ya, Ibu Direktur PPA, Bu Rita, Bu, ini kan jelas-jelas terhadap laporan yang kami ajukan ini kan sudah duluan naik penyidikan. Sehingga saya berharap Ibu menunggu. Jangan juga satu objek dibuat di 2 peristiwa pidana yang dianggap bersamaan gitu loh. Kami jelas-jelas duluan naik penyidikan, sudah dikirimkan SPDP ke Jampidum, ke Jagung terhadap laporan di Bareskrim Mabes Polri.
Direktorat Cyber. Nah, jadi saya berharap agar ibu menunggu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.